Mak Tona itu selalu saja memancing amarah dan emosi nih bule. Padahal bule itu kan mau berniat baik. Jadi kalau kain itu tadi sisa, bule mau bikinin sesuatu untuk Mak Tona. Hah? Alhamdulillah. Mau buatin apa tuh bule? Kostum Putri Duyung. Jadi kan nanti lucu, waktu di pesta pernikahannya bule, emak datang pakai kostum Putri Duyung, terus ekornya ngepik-ngepik, ngkelepak-lepik, lepak-lepik, 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 lepak. Puasa kita jalanin, tapi kita masih berbuat hal-hal yang dilarang agama, itu sama aja bohong. Semua orang emang nggak tahu apa yang diperbuat Bu Ani sama Ismet, tapi Allah Maha tahu Bu. Sadar Bu, jangan begitu. Sayang sama sholatnya. Maksudnya apa? Pakai pura-pura nggak ngerti lagi. Mau masuk neraka lo? Enggak, Bang. Bubar! Iya bang, misi. Kenapa? Kaget lo lihat gue masih hidup? Astagfirullahalazim, Nin. Lu kenapa sih, Nin? Datang-datang ngomong begitu. Gak baik, jaga adab, jaga sikap. Lu itu apalagi perempuan, harus punya sopan santun. Contoh gue. Tapi dia nggak kayak lu bang. Lo tanya sendiri ke anaknya nih. Astagfirullahaladzim, Nina. Soal Lim, Ada apa licik. nih? Ada apa nih? Ini Bang Koreng, belum benar-benar tobat. Dan gak akan pernah tobat. Semua barang-barang di sini curian. Astagfirullahaladzim, Nina. Yuk kalau ngomong harus ada bukti. Kalau nggak jatuhnya fitnah. Betul, Reng. Berarti lu udah paham apa yang gue ajarin. Nin, lu itu harus tabayun dulu. Harus ada bukti. Maling mana ada yang mau ngaku. Lu nada mas durian kan? Astagfirullahaladzim. Gini deh, Bang Tommy, nggak rasa you di sini yang lebih tahu dari kita semua. Apa boleh menuduh tanpa bukti? Udah, gini aja. Lu pada tenang dulu, gak usah kebawa emosi. Ingat, emosi itu datangnya dari setan. Udah, lu harus percaya dan lu harus yakin bahwasanya kebenaran itu akan menemukan jalan untuk unjuk diri. Kakak bos, belum ada kakak bos. Tadi penjual mas, dia dapat bantuan dari Robi. Cuma hilang jejak, kotoran cari yang ada. Yuk toh. Cari terus. Cari siapa, Bang Apoy? Ya Robi lah, masa bule Wiwi? Banyak kali centanya. Oke, baik kakak bos. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ruwet, Poi. Kesalahpahaman di pasar makmur. Semakin lama semakin runcing. Cuma gara-gara hal sepele. Dilempar ke pasar makmur, berantakan semuanya. Dan ini dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Orang-orang yang gak suka sama kelanggangan di pasar makmur. Anak-anak makmur, Poi. Sekarang nih, semakin mudah buat tersulut, terprovokasi. Iya. Intinya, lagi-lagi dan gak pernah bosan, kita kudu nyelesain masalah. Hilangin orang-orang yang punya sumbu pendek, yang gampang tersulut. Kalau bisa, Allah musta'an, kita padamkan apinya. Ngo,
Lu gak ngaji? Bang Apoy udah nunggu di musola. Punten Kang, Plongo nggak ngaji dulu. Kalau Diki kita ngaji juga di situ. Ngo, bukannya uang lu yang hilang udah ketemu? Iya Kang, udah ketemu. Itu juga karena Plongo nyari di lapaknya Diki. Coba kalau Plongo nggak nyari di lapaknya Diki, pasti uang itu masih disimpan Kang sama Diki. Ngo, lu sama Diki tuh berteman udah lama. Bukan cuma sebentar. Kalau diibarat ini, lu berdua itu udah kayak sepasang sendal jepit musola. Ngo, kalau lu mau tahu tentang kebenaran, tanya sama hati lu. Mungkin gak Diki ngelakuin hal tersebut? Iya, Sari juga nggak yakin kalau Bang Diki kayak gitu. Hari ini kenapa jadi belain Diki? Udah. Jadi berantem, gak baik. Deh, mendingan sekarang kalau musola deh. Ngaji. Bule udah habis pikir sama Mak Tona, selalu aja seperti itu. Mak Tona itu selalu saja memancing amarah dan emosi nih Bule. Padahal Bule itu kan mau berniat baik. Jadi kalau kain itu tadi sisa, Bule mau bikinin sesuatu untuk Mak Tona. Hah? Alhamdulillah. Mau buatin apa tuh Bule? Kostum Putri Duyung. Jadi kan nanti lucu, waktu di pesta pernikahannya Bule, emak datang pakai kostum Putri Duyung, terus ekornya ngepik-ngepik, ngelepak-lepik, lepak-lepik, 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 lepak-lepik. Wah, si Bule ndak boleh kayak gitu. Mak Tona ndak usah dibela, Bulekmu tuh aku bukan Mak Tona. Kalau kayak gini caranya, Bule bener-bener ndak betah berada di kontrakan. Apa Bule pergi aja ya dari kontrakan? Kok sih kayak, ndak bisa gitu. Yang bermasalah itu kan Mak Tona. Kenapa bukan Mak Tona aja yang pergi dari kontrakan? Tapi caranya gimana ya? Apa kita harus usir Mak Tona? Dok, telepon Apoy. Astagfirullahaladzim, Bule jangan gegabah toh Bule. Masa iya Mas Apoy disuruh ngusir Mak Tona? Mas Apoy kan ndak punya wewenang apa-apa toh Bule. Yang dimohon Bule. Yang ngomong nyuruh kamu telepon Mak Apoy buat ngusir Mak Tona ki yo sopo? Tadi kan Bule nyuruh. Nggak usah trikis. Sekarang telepon. Oh, telepon Mas Apoy. Telepon Mak Tona. Nggak usah mancing. Oke Bule. Orang-orang yang bakal menyesal nanti di akhirat adalah orang-orang yang menuhankan dunia, merasa hidup kekal abadi selamanya. Bahkan dibilang mati, nggak percaya mati, itu bakal menyesal. Ada ilustrasi yang harus kita pikirkan. Banyak orang menabung di dunia, padahal pakai duit, tapi dilakuin. Tapi sedikit orang yang menabung untuk akhirat, padahal gratis. Dunia itu bukan tempat tinggal. Dunia itu adalah jembatan yang tempat tinggal di akhirat. Hanya lewat. Ngapain juga dijadikan tempat tinggal kalau itu hanya lewat. Nah ini, jangan salah kaprah. Besok kita bisa mati. Minggu depan kita bisa mati. Bulan depan kita mungkin gak ada umur. Ini kita harus pikirkan. Hidup di dunia, Lulu dan gue, kita semua gak ada yang selamanya kekal. Ya. Lakukan yang terbaik buat dunia kita. Lakukan ibadah dengan maksimal kepada Allah. Jangan riya. Itu juga, jangan lupa ya. Alhamdulillah Bang. Gue nggak gitu orangnya. Amin. Sio Mama, Kakak Bu, saya mau tanya, bagaimana kalau di sekitar kita ada orang-orang yang tidak takut sama akhirat, tidak takut sama Allah, tidak takut sama siksaan api neraka? Apa yang harus kita perbuat? Nah, kalau begitu tuh, itu termasuk orang-orang yang menyesal, orang-orang yang merugi. Dan kita kalau ketemu orang seperti itu, kita kudu hati-hati. Hati-hati bergaul sama mereka. Kenapa? Karena dalam pergaulannya, pasti tuh orang culas. Pasti tuh orang tukang bohong. Pasti tuh orang melakukan hal-hal yang tak baik. Kenapa? Karena dia kagak takut sama siksaan Allah. Ancaman Allah di akhirat dia tidak takut. Ingat, azab Allah itu sangat pedih. Na'udzubillah min. Iya, Nduk. Tidak diangkat ya Bule. Mungkin Mas Apoy masih sibuk di makmur. Selalu. Biar Bule aja.
Mau nelfon siapa toh, Bule?